Jadi kalau Anda bilang, Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis, Saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Coba. Ada pepatah bilang begini. We choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran. Yang nama depannya Khalil. Jadi bagi Khalil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, Saudara Andre. Jadi, kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa, ya ini, ya Jokowi ya demokratis. Lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu, akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi etik itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan. Tapi pada pengkhianatan itu. Pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you. Gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan. Pengkhianatan pada Ibu Mega. Pengkhianatan pada bangsa ini. Pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN. Dia jual nggak laku ke Cina. Dia jual ke Amerika nggak laku. Dia jual ke Mesir nggak laku. Dia jual ke Malaysia nggak laku. Dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik, pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mak-mak untuk dapat nutrisi, supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya. Tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini, ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk. Minus bahkan. Tidak mengajarkan impian. Kenyataan yang dibikin oleh Jokowi, di mana IKN itu bagus? Ada, di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Tetap dalam optimisme dan hukum kesejarahan politik berlaku. Ya. Tetap saja bahwa makzul itu bisa. Dan bisa dengan tiba-tiba. Ya. Sudden death. Tiba-tiba mati
gitu ya, tiba-tiba ada gerakan, ada masalah, itu bisa Pak terjadi. Perubahan politik itu nggak selalu linier, nggak selalu linier, gitu kan, bisa unlinear. Jokowi dan keluarga sekarang misalnya, itu jadi musuh bersama. Begitu itu bisa menjadi musuh bersama, potensi people power sudah ada. Jokowi dan keluarganya, karena kelihatan sudah nekat ini, gitu kan, dalam konteks dinastinya yang ingin disubur makmurkan, gitu ya. Jadi satu tuh. Yang kedua, kalau di dalamnya terjadi friksi, gitu. Kalau waktu 2019 kita juga sama melihat kecurangan, rakyat juga demo, gitu kan, ke Bawaslu, ada korban dan banyak segala macam Pak, gitu, dan seterusnya, gitu. Tapi masalahnya Jokowi belum jadi musuh bersama, dan satu, dan belum ada konflik di dalam, gitu. Partai-partai koalisi besar, koalisi besarnya ada di belakang Jokowi, gitu Pak. Nah ini yang berbeda sekarang. Sekarang ini koalisi besarnya sudah pecah. Bahkan yang dibalik Jokowi sudah sebetulnya tidak ada. Semuanya memikirkan kepentingan sendiri. Termasuk Gerindra. Dengan Prabowo-nya. Itu untuk kepentingannya. Memanfaatkan Jokowi. Bukan mensupport Jokowi. Gitu. Jadi posisi Jokowi itu sedang lemah. Dalam arti dukungan real berdasar wibawa yang dia milikinya terhadap partai-partai ini, gitu Pak. Sehingga ini faktor kedua menurut saya. Kalau sudah ada friksi di dalam, sudah tidak kompak lagi di inner circle, maka itu menjadi potensi bagi people power. Gitu. Nah tinggal sekarang penyulutnya itu, kalau mengenai saat waktunya kapan ya, itu tergantung penyulut, tergantung ada sesuatu sebab. Gitu. Nah ini ya, sebab inilah yang katakan terus dipantau, bahkan terus dianalisis, bahkan terus juga dikoordinasikan, gitu ya, dikonsolidasikan, gitu. Masalah apa sih penyulut utama untuk bisanya rakyat ini bergerak, gitu kan, untuk mengubah peta rezim yang sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau rakyat ini, Pak. Dalam politik dinasti ini luar biasa ini, gitu kan. Apa kita bisa menerima kelak juga ketika memang diketok paksa Prabowo Gibran menang mutlak 58% atau mungkin jadi 60%, gitu kan, wanian pisan tah. Misalnya Pak, mandinya aja orang yang 100% ya pek we. Udah tahu kita curang. Apa kita mau bisa menerima itu? Ataukah ini hanya sementara saja? Gitu kan. Begitu diketuk, maka di situ letupan terjadi. Karena gejala serangan moralnya sudah begitu masif. Lihat kampus-kampus, guru-guru besar sudah berteriak-teriak. Taruhlah itu moral, Pak. Apa mudah memadamkan itu dengan pemaksaan ketok Prabowo Gibran? Yang Gibrannya sendiri sampai kapanpun kita baca cacat itu, Pak. Nggak mungkin tiba-tiba Gibran bisa diterima, gitu. Tahu di sidang MK dia nggak pas, gitu kan, kena sanksi malah si Usman. Kemudian di DKPP juga ketua KPU kena sanksi karena menerima pendaftaran yang tidak sah secara hukum juga. Tapi ya tidak bisa apa-apa karena memang hukum kita di bawah kekuasaan, bawah politik. Sudah jelas itu melanggar etik, sudah jelas itu melanggar moral, masa hukum masih jalan, gitu kan, nggak bisa diapa-apakan, sehingga nanti merembet kepada apa yang sedang dirasakan lapar oleh rakyat, gitu. Jadi kalau saya optimis, bahkan sangat mungkin gitu jadi perubahan begitu mengetuk palu, karena itu adalah gambaran kenekadan sekaligus nanti dia memproteksi, gitu kan. Oh, Anda kritik ini, melanggar hukum, wah, masukan, disiapkan. Tapi semakin represif, maka akan timbul nanti tingkat perlawanan yang kuat juga. Apalagi tadi sudah ada ini kan asap api-apinya, gitu, percikan-percikannya sudah ada ini, itu tinggal membesar. Jadi kalau menurut saya jangan main-main
gitu, pengambil kebijakan politik dengan menganggap rakyat udah nggak ada apa-apanya. Cuma sedikit, people power cuma segitu, silahkan saja Anda mengejek. Tapi ada sesuatu potensi besar dari rakyat, gitu kan, yang ketika itu nanti meledak, baru kaget. Nadimin, cek Al-Quran mah menyesal, gitu kan, Pak. Jadi berakibat nanti penyesalan. Semua itu nyesal ada belakangan nyesal mah. Yang di awal pendaftaran. Di awal pendaftaran.